Saya berharap banyak bahwa apa yang Anda pelajari di sini tentang permakultur, tentang keterampilan bagaimana mengolah lingkungan alam ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan lingkungan kita. Bukan apa hal yang kecil yang bisa dilakukan, atau nanti bikin project bersama gitu ya. Ada lahan punya siapa, dibikin jadi tempat praktek bareng-bareng, pasti kalian bisa. Berinvestasilah pada pengetahuannya. Puncak dari segala macam ilmu yang dimiliki oleh manusia akan bermakna apabila ilmu itu dibaktikan, diamalkan. Sukma 5.0, berdaya, berdaulat, bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Bapak Ibu semuanya, tadi udah kita lihat bersama bagaimana proses perjalanan Sukma 5.0. Pertama dilakukan sekitar tahun zaman COVID itu berarti tahun 2021 atau 2022, saya agak lupa. Zaman COVID itu 2021. Itu dilaksanakan generasi kedua itu di rumah saya. Karena saya waktu itu bercita-cita, bertekad bahwa kita harus memulai dari tempat dimanapun yang bisa kita manfaatkan. Kebetulan rumah saya dari tahun 2020 itu udah mulai ditata dan dikembangkan menjadi tempat pelatihan, tempat pendidikan, dan semuanya menggunakan prinsip-prinsip yang kita kembangkan di sekolah-sekolah. 2023 kita laksanakan di sini, 2024 kita laksanakan di sini. Bapak Ibu semuanya, kita telah memulai acara ini tadi dengan nira seremoni. Tadi sudah disampaikan bahwa betapa kebaikan alam itu kepada kita luar biasa. Dari air nira saja kita bisa belajar bagaimana tentang konektivitas manusia dan lingkungan. Pohon nira tidak ditanam, tapi mereka jadi dengan bantuan gerak alam melalui, mungkin kita biasa menyebutnya cara, dan itu semua bisa kita nikmati, bisa kita manfaatkan sampai hari ini. Kata Kang Rizky, indikator kebaikan, indikator kualitas lingkungan yang masih baik, ciri-cirinya adalah masih ada pohon nira di situ. Jadi nira seremoni bukan hanya sekedar seremonial, tapi upaya kita untuk menyelami bagaimana posisi kita dalam koneksinya dengan lingkungan di sekitar kita, dengan alam, dengan semesta ini. Bapak Ibu, Sukma itu kependekan ya, panjangannya itu Sekolah untuk Keterampilan Masyarakat. Ini kita gagas dulu dengan upaya apa? Dengan upaya proses transformasi di Purwakarta itu harus masuk pada semua segmen. Saya sampaikan ke Pak Bupati bahwa transformasi perubahan kita di Purwakarta dengan 3 core value, yakni kesadaran lingkungan, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual, itu kita terjemahkan ke dalam kurikulum, dan kurikulum itu menjadi ruh pembelajaran di sekolah-sekolah. Maka proses perubahan itu kita kawal betul, mulai dari menyiapkan generasi-generasi yang ada di sekolah-sekolah kita, mulai dari PAUD, SD, SMP, semuanya udah ada kurikulumnya. Guru-gurunya sudah dilatih semuanya. Jadi agent-agent kita sudah banyak sekali di sekolah. Maka
dari PAUD, SD, SMP ini sudah terkoneksi. Jadi guru-guru dan siswa-siswanya itu sudah kita arahkan bagaimana mereka mempunyai kesadaran lingkungan, kesadaran sosial dan kesadaran spiritual. Diajarkan bagaimana mereka bisa mencintai lingkungan, memahami, kemudian dia mempunyai keterampilan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan dengan tidak melakukan perusakan terhadap tanah, air, udara, dan matahari yang ada di sekitar mereka. Di tingkat SD, TK, PAUD sampai SMP sudah ada. Di tingkat SMA-nya ada kekosongan dan itu menjadi pemikiran kita. Karena kewenangan kita itu tidak masuk ke SMA, SMK. Nah, kemudian di tingkat perguruan tinggi kita sudah terkoneksi secara gagasan ide besar dengan IPB, dengan Fakultas Ekologi Manusia dan beberapa NGO. Maka kita beberapa waktu yang lalu ada generasi membumi di sini adalah upaya mempercepat perubahan kita, mempercepat transformasi kita agar di sekolah tidak hanya guru, tidak hanya kepala sekolah, kemudian anak-anak dan pembelajaran, tapi kita butuh agent-agent. Maka generasi membumi yang diperuntukkan untuk anak-anak OSIS, anak-anak SMP, itu adalah upaya kita menyiapkan duta-duta lingkungan di sekolah-sekolah. Maka di tingkat SMA, di tingkat remaja kita mempunyai kekosongan di situ dan kita membuka sekolah untuk keterampilan masyarakat. Mereka ini adalah usia-usia SMA, SMK, mahasiswa, kemudian remaja, bahkan udah ada yang kerja. Di angkatan 1-2 itu ada dosen, ada karyawan dan lain sebagainya. Yang ini saya belum tahu latar belakangnya, tapi yang jelas saya tahu karena anak saya ikut. Itu dari Gorontalo sengaja pulang untuk daftar ikut kegiatan ini. Bapak Ibu semuanya, kita memerlukan percepatan. Maka kita untuk Sukma ini adalah kita ingin di tingkat remaja itu ada juga agen-agen kita yang nanti akan berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya, di rumahnya. Nanti bisa bikin proyek-proyek sosial, proyek kolaboratif di lingkungannya masing-masing untuk bagaimana kita merespon terhadap upaya kita dalam memulihkan, menjaga lingkungan ini. Anda semua nanti akan belajar teori perubahan dengan menggunakan teori U, teori yang sekarang lagi ngetren itu, teorinya Otto Scharmer. Nanti Anda di sini akan mulai belajar dari downloading. Downloading adalah nanti Anda bagaimana di materi-materi ini Anda akan belajar tentang pengumpulan data, kemudian melakukan pemetaan gitu. Melakukan pemetaan terhadap data-data terhadap kerusakan lingkungan, potensi-potensi Anda seperti apa yang bisa dilakukan, dan pemetaan yang bisa Anda lakukan. Kemudian nanti masuk dari downloading itu ke co-initiating, adalah membangun inisiasi bersama. Bagaimana setelah Anda kumpulkan semua pengetahuan, semua wawasan, semua data itu, Anda membuat inisiasi bersama untuk melakukan perubahan. Melakukan identifikasi potensi-potensi lokal, identifikasi permasalahan yang ada di lingkungan Anda, dalam diri Anda sendiri, dan kemudian nanti akan masuk pada co-sensing, adalah bagaimana kita melakukan penginderaan secara bersama-sama, merasakan secara bersama-sama. Di situ nanti akan diisi dengan garden tour dan site visit, gitu ya. Kemudian dari situ nanti ada masuk di paling mendasar dalam teori itu adalah presensing. Presensing adalah nanti ada mindfulness. Nanti Anda mungkin akan belajar mindfulness, mungkin dikenalkan sama yoga. Kemudian nanti Anda di situ akan belajar praktek permaculture dan lain sebagainya. Nanti setelah itu Anda masuk pada co-creating. Anda nanti akan diajarkan bagaimana membuat bisnis model canvas. Melakukan apa yang akan menjadi proyek Anda ke depan. Anda ingin menjadi apa, ingin membuat apa dalam melakukan proyek-proyek perubahan ke depan. Setelah itu nanti ada co-evolving, di mana ini menjadi masa inkubasi dan dimonitor, didampingi oleh Self Learning Institute dalam melakukan perubahan-perubahan yang Anda lakukan di tempatnya masing-masing. Kita berharap
kita menginginkan bahwa Purwakarta bisa cepat berubah melalui penyiapan sumber daya manusia yang mempunyai kesadaran lingkungan, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual melalui semua segmen, dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA. Karena ini banyak anak-anak SMA-nya Pak, makanya saya undang Bapak bisa nanti dorong model-model LDKS di Bapak bisa seperti ini. Bapak bisa lihat kurikulumnya nanti, bagaimana kurikulum yang kami terapkan, dan itu saya yakin akan sangat bermanfaat. Nanti kita juga yang LDKS SMP akan kita ubah modelnya akan seperti ini, seperti generasi membumi. Dan yang untuk SMA nanti bisa diterapkan model LDKS-nya bisa model Sukma seperti ini. Anda para kepala sekolah bisa melihat model ini kurikulumnya. Bahkan Anda kalau bisa menugaskan wakil kepala sekolah ke siswanya untuk memantau acara ini, kira-kira seperti apa penilaiannya. Saya yakin kita semua akan merasa ini sangat bermanfaat untuk perubahan mindset dan pola pikir anak-anak kita. Kita menginginkan sebuah generasi yang mempunyai kemampuan, temanya adalah berdaya. Mereka harus berdaya, yang berdaya itu adalah mereka yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keberanian untuk melakukan inisiasi, melakukan perubahan, melakukan praktek-praktek baik di lingkungannya masing-masing. Dari berdaya itu nanti insya Allah akan berdaulat. Jika kita mempunyai kemampuan, kita akan mempunyai orang menjadi negara yang berdaulat, menjadi masyarakat yang berdaulat, menjadi kabupaten yang berdaulat, dan dari yang berdaulat itu nanti akan bisa menjadi bangsa yang bermartabat, menjadi orang yang bermartabat, menjadi pribadi yang bermartabat, dan akan menjadi kabupaten yang bermartabat. Saya berharap ini masih ada segmen kekosongan-kekosongan yang perlu kita masukin. Kita belum bisa masuk ke desa Pak, walaupun kita sudah mempunyai desa-desa binaan seperti desa Kira Pedes waktu itu kita sudah dampingin, dan mudah-mudahan nanti ini adalah generasi-generasi kita itu udah banyak volunteer, bisa menjadi volunteer. Nanti Pak Bupati mungkin bisa melakukan inisiasi bagaimana desa-desa itu bisa kita dampingin, karena mereka belajar bagaimana membuat lingkungan ini semakin ramah. Prinsip-prinsip permaculture yang kita terapkan adalah bagaimana kita bekerja dengan pola alam, dengan kerja alam. Jika saja semua rumah, jika saja semua kantor, jika saja semua bangunan pemerintahan menggunakan pola-pola seperti ini, pola-pola yang ramah terhadap lingkungan, insya Allah Purwakarta akan menjadi sangat istimewa. Menjadi kabupaten yang tertata lingkungannya, tertata arsitekturnya, dan ramah terhadap lingkungan, dan siap untuk berkompetisi dengan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. Saya berharap, saya banyak berkomunikasi dengan Om Jen. Beliau tahu persis apa yang sedang kita kembangkan di Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi percepatan. Nanti kita bisa masukkan ini ke pemerintahan desa, bisa masukkan ini ke skala-skala rumah tangga. Karena kita mengajarkan bagaimana mengelola sampah dari mulai skala rumah tangga sampai bagaimana kita mengelola sampah di tingkat yang lebih luas, yakni pengelolaan secara komunal. Terima kasih, saya mohon nanti kita semua bisa mengikuti acara ini, Om Jen bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya, dan kita semua di sini bisa menerima manfaat apa yang sekarang kita laksanakan secara bersama-sama di sini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kehadiran Anda adalah kehormatan buat kami, dan saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kehadiran Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.